Pada suatu malam, seorang anak kecil pulang sendirian dari rumah temannya. Di tengah perjalanan, dia melihat sosok yang menyeramkan. Anak itu sebetulnya sangat takut. Dan doa yang dihafal hanya doa sebelum makan, maka dia ucapkan doa itu dengan suara keras. Allahumma barik lana fima rozaktana wa qina adzabannar. Makhluk itu pun langsung melarikan diri sambil menggerutu. Sambar geledak, ratusan tahun saya mengganggu manusia, baru kali ini mau dimakan sama bocah kecil. Dagelan selanjutnya. Seorang pemuda yang perokok berat bertanya pada seorang ustadz. Ustadz, saya mau tanya, di surga ada rokok apa enggak? Ada. Alhamdulillah. Lega sekali hati, saya mendengar jawaban Ustadz karena saya perokok berat. Tapi kenapa Ustadz? Di surga nggak ada api, jadi kalau mau nyalain rokoknya ya harus ke neraka dulu. Dagelan selanjutnya. Suatu saat di pengadilan, seorang suami memutuskan untuk menceraikan istrinya. Apakah saudara sudah mantap ingin bercerai dengan istri Anda? Sudah Pak Hakim. Tidak menyesal? Tidak Pak Hakim. Saya sudah tidak kuat. Siapa yang kuat berumah tangga kalau istri hampir tiap hari keyuran ke bar, diskotik, dan karaoke? Apakah istrimu suka mabuk-mabukan, dugem atau ngedance? Tidak Pak Hakim. Terus ngapain ke bar, diskotik dan karaoke? Nyari saya Pak Hakim. Saya kan malu sama teman-teman. Dagelan selanjutnya. Seorang pemuda datang ke tempat praktek dokter untuk berkonsultasi mengenai penyakitnya. Dok, tolong sembuhkan penyakit saya ini dok. Saya sering berjalan kalau sedang tidur. Oke, ini kotak yang bisa menyelesaikan persoalanmu. Setiap malam mau tidur, taburkanlah ini di lantai di sekitar Anda tidur. Kotak apa ini dok? Apakah sejenis serbuk penenang? Bukan, ini kotak paku payung. Dagelan selanjutnya. Pada suatu saat, seorang polisi menginterogasi seorang wanita yang telah melakukan kekerasan terhadap suaminya. Sebelum kejadian kekerasan itu, apakah yang dikatakan oleh suami Anda? Dia mengatakan sekarang jam berapa Susan sayang? Lalu kenapa Anda jeti marah dan memukul suami Anda dengan pertanyaan tersebut? Karena nama saya Wulan Pak. Dagelan selanjutnya. Seorang pengemis minta sedekah pada orang yang sedang lewat di jalan. Pak, tolong sedekah Pak. Ini Pak saya kasih 20.000. Tapi tolong kembalikan 15.000. Ini Pak, saya kembalikan 18.000. Lah kok 18.000? Kelebihan Pak. Nggak apa-apa Pak, anggap aja saya sedekah. Dagelan selanjutnya. Seorang mahasiswa yang baru masuk universitas mencari kos-kosan sebab universitasnya jauh dari rumahnya dan dia bertanya kepada ibu kosan. Ada kosan murah nggak, Bu? Ada. 50.000 sebulan, kamar mandi di dalam. Wah, mau dong, Bu. Tapi tidurnya di luar. Mau? Dagelan selanjutnya. Paijo dan Paijim adalah teman sepermainan dan juga teman sekolah yang masih kelas 4 SD. Singkat cerita, Paijo menaruh hati pada Paijam. Paijam juga ada rasa buat Paijo. Suatu saat Paijo mengungkapkan perasaannya. Jam, kamu tahu, aku sangat mencintaimu. Sayang sekali kita masih kecil. Nanti kalau kita sudah dewasa, kita menikah ya? Bukannya aku menolak kamu, Jao. Aku sih mau-mau aja. Tapi dalam keluarga kami hanya menikah sesama kerabat aja. Kakek menikah dengan nenek, paman menikah dengan bibi, dan bahkan papa menikah dengan mama.
Kita kan bukan kerabat, jadi kita nggak bisa menikah, Joe. Mendengar jawaban Pai Jem, Pai Jo pun gak masuk sekolah seminggu karena patah hati. Dagelan selanjutnya. Suatu pagi di kelas yang sunyi, Bu Susana menanyai murid-muridnya tentang jenis binatang. Anak-anak, sebutkan binatang yang bisa hidup di dua alam. Katak, Bu. Katak bisa hidup di darat dan di air. Bagus. Coba kamu Pai Jo, sebutkan contoh binatang lainnya. Babi ngepet, Bu, bisa hidup di alam nyata dan alam gaib. Dagelan selanjutnya. Sepulang sekolah seorang anak SD bercerita pada ibunya tentang kejadian yang barusan terjadi di sekolahnya. Bu, hari ini ada yang jatuh saat bersepeda. Semua teman tertawa, hanya aku yang tidak ikut tertawa. Bagus, kamu memang anak yang baik. Lalu siapa temanmu yang terjatuh itu? Aku sendiri yang terjatuh, Bu. Dagelan selanjutnya. Pada suatu hari, seorang dukun sedang berbincang-bincang dengan jin. Jin, selain Tuhan sama orang soleh siapa lagi yang kamu takutin? Anu Pak Dukun, saya ngeri banget sama tukang jahit. Kok kamu takut sama tukang jahit? Emangnya kenapa? Saya takut kalau difermat Pak Dukun. Soalnya sewaktu saya lewat di depan rumah tukang jahit ada tulisan, Vermak segala macam jin. Dagelan selanjutnya. Seorang pasien rawat inap yang sudah berumur iseng-iseng bertanya pada dokter yang merawatnya. Dok, saya mau tanya, kenapa sih rambut kepala saya putih semua? Iyalah, Pak. Soalnya pusat pikiran kan adanya di kepala, makanya rambut di kepala cepat putih. Tapi Pak Dokter, kenapa rambut bawah saya tidak putih? Iyalah, Pak. Soalnya di bawah kan pusat hiburan. Dagelan selanjutnya. Seorang mahasiswa berbincang-bincang dengan seorang pengemis yang biasa mangkal di depan kampusnya. Sudah berapa lama mangkal di sini, Pak? Kurang lebih 9 tahunan, Nak. Wah, sudah lama juga ya, Pak. Sehari bisa mendapat berapa, Pak? Nggak pasti, Nak. Kadang 75.000, kadang 100.000, kadang bisa 150.000. Wah, lumayan juga ya, Pak. Emang keluarga ada di mana, Pak? Istri saya sudah meninggal. Anak saya ada 2, yang pertama di Universitas Trisakti, yang kedua di Universitas Gunadarma. Wah, hebat nih Bapak. Sekarang anak-anaknya masih kuliah, Pak? Tidaklah, Nak. Semua mengemis seperti saya. Dagelan selanjutnya. Suatu saat, Pai Jo menelepon penjaga bioskop. Halo, Mbak. Saya mau nanya, bioskopnya buka jam berapa ya? Jam 1 siang, Mas. Wah, sekarang baru jam 8 pagi, masih 5 jam lagi ya, Mbak? Nggak bisa buka jam 9-an, Mbak? Nggak bisa. Biasa jam 1 bukanya, Mas. Kalau jam 11, bisa nggak, Mbak? Penawar sedikit bolehlah, Mbak. Tidak bisa, Mas. Emang bioskopnya mbahmu apa? Emang masnya mau nonton film apa? Saya ini sebenarnya di dalam bioskop, Mbak. Tadi malam pas nonton film ketiduran. Tolong, Mbak, bukakan pintunya. Saya pingin pulang. Dagelan selanjutnya. Seorang polisi menginterogasi seorang pemuda yang telah mencuri HP. Kenapa Anda mencuri handphonenya saudara Paijo? Saya nggak mencuri handphone, Pak. Lah, ini buktinya. Saya cuma nyuri sarung handphonenya, Pak. Handphonenya ke bawah. Dagelan selanjutnya. Dua orang sahabat bertemu di depan sebuah klinik dan saling mengobrol. Kenapa kamu sedih begitu, bro? Aku kesini untuk tes darah. Terus kenapa kamu sedih gitu? Takut? Gak.
Ketika sedang tes darah, mereka memotong jariku. Loh, kok sekarang kamu juga ikut sedih? Soalnya saya datang ke sini mau tes urin. Dagelan selanjutnya. Pada suatu hari, Paijan berkunjung ke rumah teman baiknya Paijo. Mereka pun berbincang-bincang dengan akrab, tapi Paijo melihat ada yang janggal pada ekspresi wajah Paijan. Bro, sampean kalau dilihat kok kayak orang lagi kurang sehat ya? Emang lagi gak enak badan? Iya. Belakangan ini aku emang lagi gak enak badan bro, gara-gara ada yang lagi aku pikirin. Kamu tuh mikirin apa sih bro? Aku punya kebiasaan setiap hari suka buang air besar setiap jam 7 pagi. Lah bagus itu, emang udah kebiasaan kita. Kalau pagi pasti buang hajat, itu namanya sehat. Sehat sih sehat bro. Tapi masalahnya aku tuh selalu bangun jam 9 pagi. Dagelan selanjutnya. Bang, dulu waktu kecilnya suka tarik ulur layang-layang ya? Iya, Neng. Kok tahu? Pantes, udah gedenya suka tarik ulur perasaan.